Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahdania dengan NIM 091058042340, kelas A Administrasi Publik semester 3. Selanjutnya di sini ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik berkaitan dengan elemen-elemen alam dan geografis yang mempengaruhi politik dan kehidupan masyarakat. Kondisi geografis, letak geografis luas wilayah dan kondisi iklim yang mempengaruhi kebijakan negara seperti pengelolaan sumber daya, hubungan internasional hingga pertahanan wilayah. Contohnya posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan dunia. Sumber kekayaan alam. Potensi alam seperti tambang, minyak, gas, hutan, dan sumber daya laut yang menjadi sumber devisa dan menopang pembangunan ekonomi politik. Kondisi demografis, jumlah pertumbuhan serta distribusi penduduk yang mempengaruhi kebutuhan dan pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selanjutnya ada komponen spesial dalam lingkungan fisik seperti yang pertama lingkungan sosial. Interaksi masyarakat yang meliputi hubungan antar individu, kelompok, dan institusi menjadi dasar dinamika politik domestik. Yang kedua lingkungan politik, stabilitas dan partisipasi politik masyarakat dalam mendukung kebijakan negara. Yang ketiga lingkungan sosial dan budaya, nilai, norma, adat, dan budaya yang menciptakan identitas nasional serta menentukan arah kebijakan. Yang keempat ada lingkungan pertahanan dan keamanan, kesiapan militer dan keamanan domestik dalam menjaga kedaulatan negara. Selanjutnya ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial melibatkan hubungan antara masyarakat dan institusi yang mendukung keberlangsungan sistem politik. Yang pertama lingkungan politik, partisipasi masyarakat dalam politik, keberadaan lembaga politik yang berfungsi efektif, dan stabilitas pemerintahan. Yang kedua ada lingkungan sosial budaya, nilai, tradisi, kepercayaan, dan norma masyarakat yang membentuk perilaku politik. Contohnya budaya gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga lingkungan hankam, situasi keamanan dalam negeri dan kesiapan pertahanan negara untuk menjaga stabilitas politik. Yang keempat lingkungan hukum, sistem hukum yang adil dan tegak sebagai penopang stabilitas sosial, misalnya melalui penegakan hukum yang transparan dan inklusif. Lingkungan ekonomi domestik. Lingkungan ekonomi domestik mencakup sumber daya dan pendapatan yang mendukung pembangunan serta pembiayaan sistem politik. Sumber daya migas, minyak dan gas bumi sebagai salah satu pendapatan utama negara, contohnya eksplorasi dan ekspor gas alam cair. Daya non-migas, sumber pendapatan lain seperti hasil tambang non-migas, pertanian, kehutanan, manufaktur, dan pariwisata. Sumber daya pajak adalah pendapatan dari pajak, baik pajak penghasilan, barang maupun jasa, yang digunakan untuk mendukung penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan belanja negara. Adapun kesimpulan dari PowerPoint saya, yakni ketiga aspek ini, lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik saling terhubung untuk menciptakan stabilitas politik. Lingkungan fisik menyediakan sumber daya alam dan geografis, lingkungan sosial mendukung interaksi masyarakat dan kelembagaan, sedangkan lingkungan ekonomi domestik memastikan keberlanjutan finansial sistem politik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.